Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pejuang UTBK, kembali lagi dengan kakak di Lispika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan share kepada adik-adik semua terkait FR gambaran umum pelaksanaan UTBK untuk gelombang yang kedua. Seperti yang adik-adik ketahui, hari ini adalah hari pertama pelaksanaan UTBK untuk gelombang yang kedua. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara kisi-kisi soal yang keluar pada UTBK gelombang 1 dengan yang keluar pada gelombang yang kedua. Oke, langsung saja kita lihat yang pertama itu untuk soal pengetahuan kuantitatif. Nah, pada video sebelumnya untuk adik-adik yang dapat ujian pada gelombang 1 kemarin, soal pengetahuan kuantitatif yang keluar secara umum itu ada tentang bangun datar, grafik fungsi, fungsi komposisi dan inverse, program linear, matriks, peluang, deret, hubungan P dan Q, serta perbandingan senilai. Nah, ini merupakan kisi-kisi dari soal pengetahuan kuantitatif pada pelaksanaan UTBK gelombang yang pertama. Nah, kita lihat untuk gelombang kedua bagaimana. Nah, untuk soal pengetahuan kuantitatif atau PK gelombang yang kedua, nah itu ada yang menanyakan tentang peluang. Nah, seperti contoh soal yang sudah kita sajikan pada video sebelumnya, itu bicara tentang berapa peluang untuk bisa kita bikin password dari beberapa ketentuan yang ada. Nah, jadi bagi adik-adik yang belum paham tentang materi peluang dan seputar soal-soal tentang peluang, adik-adik bisa lihat lagi video yang sudah kita share pada hari sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu ada soal-soal seputar matriks. Yang ketiga, bicara grafik fungsi. Yang keempat, bicara tentang determinan. Yang kelima, itu hubungan P dan Q. Yang keenam, soal yang berhubungan dengan diagram. Dan yang terakhir sekaligus pembeda dengan gelombang 1, itu bicara bangun ruang. Kalau pada gelombang 1 itu yang ditanya bangun datar, kalau pada gelombang 2 justru tadi sangat banyak soal yang muncul itu seputar bangun ruang. Yang ditanya itu seputar panjang sisi dan sumbu simetris dari bangun ruang yang sudah disajikan pada soal. Nah, itu untuk gambaran umum soal pengetahuan kuantitatif pada pelaksanaan UTBK gelombang 2 hari ini. Nah, kita lihat untuk soal berikutnya. Yang kedua itu PBM. Nah, jika pada gelombang 1 soal PBM yang muncul itu seputar PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kemudian bicara kalimat yang punya pola yang sama, kemudian ada tanda baca, sinonim dan antonim, gagasan pokok dan simpulan, frasa, serta paragraf yang padu. Nah, ini bicara kisi-kisi untuk soal UTBK yang keluar pada gelombang 1 kemarin berdasarkan FR yang sudah ada atau review kita terhadap adik-adik yang sudah melaksanakan ujian. Nah, sedangkan untuk gelombang 2, untuk soal PBM pada gelombang yang kedua, itu ada beberapa kisinya yang sama dengan gelombang 1 dan juga ada yang berbeda. Kita lihat untuk yang pertama, itu ada yang menanyakan tentang frasa. Nah, jadi adik-adik pahami lagi, frasa itu apa, ciri-ciri frasa itu apa, sehingga akan lebih menghemat waktu untuk adik-adik saat menjawab soalnya nanti. Jadi pahami sejak sekarang tentang frasa agar adik-adik bisa cepat menjawab soal PBM nanti. Kemudian yang kedua itu bicara PUEBI. Nah, untuk PUEBI dan frasa ini memang selalu keluar pada soal UTBK setiap tahun karena ini merupakan dasar untuk proses pemahaman bacaan dan menulis. Jadi ini memang selalu muncul setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga itu bicara sinonim dan antonim dari kata yang dicetak tebal pada kalimat. Nah, adik-adik diminta untuk mencari sinonim atau antonimnya. Kemudian yang keempat, nah itu kita diminta untuk menentukan ide pokok. Yang kelima,
Yang kelima itu untuk menentukan simpulan yang tepat berdasarkan isi teks yang sudah ada. Selanjutnya itu bicara tanda baca. Nah, untuk tanda baca, ini adik-adik pahami lagi tentang penggunaan tanda baca titik dan tanda baca koma yang tepat pada suatu kalimat dalam teks. Jangan sampai salah lagi untuk aturan penggunaan tanda baca yang tepat. Kemudian yang terakhir, dan mungkin ini juga pembeda dengan pelaksanaan UTBK pada gelombang 1. Nah, untuk soal PBM pada gelombang 2 itu ada yang menanyakan tentang kata ganti. Nah, jadi di sini adik-adik diminta untuk mencarikan kata ganti yang tepat terhadap kata yang dicetak tebal atau di garis bawah pada teks, sehingga kata ganti itu nantinya akan membuat teks itu menjadi paragrafnya lebih padu dan kalimatnya menjadi lebih efektif. Nah, jadi di sini inilah gambaran secara umum seputar soal PBM pada gelombang yang kedua. Sekarang kita masuk untuk subtes yang ketiga, itu bicara soal PPU. Nah, untuk soal PPU, jika pada gelombang 1 kemarin itu dominan bahasa Indonesia, namun juga ada bahasa Inggris, kemudian ada keluar sinonim dan antonim dari kata yang ada dalam teks dan mencari gagasan pokok. Nah, itu untuk gelombang 1 kemarin. Nah, untuk gelombang yang kedua itu juga tidak jauh berbeda. Untuk soal PU pada gelombang kedua, di sini teksnya itu memang masih dominan teks bahasa Indonesia, tapi bukan berarti tidak ada teks berbahasa Inggrisnya. Jadi di sini adik-adik harus siap apapun bentuk teksnya, apakah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Namun di sini teksnya itu lebih panjang daripada soal PU yang biasa adik-adik kerjakan. Kemudian yang kedua, ini menanyakan tentang ide pokok dalam suatu paragraf atau teks. Dan yang ketiga, kita diminta untuk mencari simpulan yang tepat. Nah, ini tidak jauh berbeda untuk model soal PPU pada gelombang 1 dengan gelombang yang kedua. Nah, berikutnya itu bicara tentang soal PU atau penalaran umum. Jika pada gelombang 1 kemarin itu yang keluar bicara tentang bahasa Panda, gagasan pokok dan simpulan, pernyataan yang benar dan salah sesuai dengan isi teks, kemudian sinonim dan antonim dari kata yang ada dalam teks, kita diminta mencari persentase atau rata-rata pada grafik dan penalaran logis. Nah, ini untuk soal PU pada gelombang 1 kemarin. Gimana dengan gelombang 2 ini, Kak? Nah, untuk gelombang yang kedua ini, bentuk soal PU yang muncul itu masih ada yang menanyakan sinonim dan antonim dari kata yang ada di dalam teks tadi. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mencari ide pokok. Yang ketiga, kita diminta untuk mencari simpulan yang tepat terkait dengan isi teks. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk melihat apakah pernyataan itu benar atau salah sesuai dengan konteks isi dari sebuah teks. Dan yang terakhir sekaligus pembeda dengan soal PU pada gelombang 1. Nah, untuk gelombang 2 ini ada yang menanyakan tentang pernyataan yang menguatkan dan melemahkan pada teks. Nah, jadi di sini adik-adik akan diberikan suatu pernyataan. Nah, jadi di sini apakah pernyataan tersebut menguatkan teks atau justru melemahkan isi teks? Nah, itu adik-adik bisa pahami setelah adik-adik membaca teks secara utuh. Nah, itu bicara gambaran umum untuk soal penalaran umum atau PU pada gelombang yang kedua. Terakhir, itu bicara soal bahasa Inggris. Nah, untuk soal bahasa Inggris pada gelombang pertama yang ditanya itu ada tentang grammar, kemudian keterkaitan antar paragraf, ada sinonim dan antonim, kemudian sebuah kata yang merujuk pada bacaan. Nah, untuk gelombang yang kedua, kalau di gelombang kedua pertanyaan bahasa Inggrisnya itu juga ada yang menanyakan sinonim dari kata yang ditandai pada sebuah teks. Yang kedua itu kita juga diminta untuk mencari kata ganti yang tepat untuk melengkapi teks tersebut agar teks tersebut bunyi kalimatnya efektif dan menjadi satu paragraf yang padu. Kemudian yang ketiga
itu adik-adik diminta untuk mencari maksud kata yang digaris bawah. Nah, jadi intinya di sini hampir sama dengan adik-adik mencari kata yang memiliki makna yang sama. Intinya baik itu mencari sinonim, kata ganti ataupun maksud kata, ini mengacu kepada kemampuan adik-adik terhadap kosakata yang adik-adik miliki. Jika adik-adik sering mengerjakan soal-soal, otomatis kosakata yang adik-adik miliki cukup banyak sehingga akan lebih cepat untuk menentukan baik itu sinonim, kata ganti atau maksud kata pada sebuah teks. Nah, oke adik-adik, itulah gambaran umum kita seputar pelaksanaan UTBK pada gelombang yang kedua ini. Nah, terima kasih kepada adik-adik semua karena selalu setia mengikuti channel kami. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe List Vika Channel dan jangan lupa like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan setiap update informasi dari kami. Nah, untuk adik-adik yang sudah ujian untuk gelombang 1 dan gelombang 2 tadi pagi, nah semoga adik-adik mendapatkan skor yang tinggi dan bisa lulus di PTN dan jurusan yang adik-adik inginkan. Nah, bagi adik-adik yang belum ujian, silakan persiapkan dirinya, pahami lagi materi-materinya agar adik-adik lebih siap untuk melaksanakan UTBK pada hari berikutnya. Nah, jadi di sini adik-adik harus percaya dengan kemampuan dirinya masing-masing. Nah, jika adik-adik sudah percaya dengan kemampuannya masing-masing, insya Allah adik-adik akan mendapatkan hasil yang terbaik. Karena setiap hasil itu tidak akan pernah membohongi sebuah proses. Oke, selamat berjuang untuk adik-adik semua. Jaga semangatnya dan jaga kesehatannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.